Ini adalah video yang keenam tentang periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada video ini akan diceritakan sekilas mengenai demokrasi di era reformasi. Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Periode 1998 sampai dengan sekarang. Terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia kepada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung mereda. Krisis moneter tersebut telah membawa akibat pada terjadinya krisis politik. Krisis politik tersebut membuat tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah menjadi begitu kecil. Tidak hanya itu, kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di semua belahan bumi Nusantara. Akibatnya bisa ditebak. Pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri, timbullah gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Tekanan dari massa mencapai puncaknya ketika tidak kurang dari 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR MPR yang mengakibatkan proses politik nasional praktis lumpuh. Sekalipun pada saat-saat akhir Presiden Soeharto ingin menyelamatkan kursi kepresidenannya dengan menawarkan berbagai langkah, antara lain reshuffle dan membentuk Dewan Reformasi. Akan tetapi, Presiden Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali mundur dari jabatannya. Akhirnya, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto yang bertempat di Istana Merdeka, Jakarta, menyatakan berhenti sebagai presiden dan dengan menggunakan ketentuan yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden B.J. Habibie segera disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Hal tersebut dikarenakan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR tidak dapat berfungsi sebab gedungnya telah diambil alih oleh mahasiswa. Akhirnya, kepemimpinan nasional segera beralih dari Presiden Soeharto menuju Presiden Habibie. Hal ini merupakan jalan baru demi terbukanya proses demokratisasi di Indonesia. Kendati diliputi oleh kontroversi tentang status hukumnya, pemerintahan Presiden Habibie mampu bertahan selama 1 tahun kepemimpinan. Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie, muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua,
diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Presiden Habibie dalam hal ini sebagai Presiden Republik Indonesia membuka kesempatan kepada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya. Karakteristik demokrasi Pancasila di era reformasi. Dua hal yang dilakukan oleh Presiden Habibie tadi merupakan pondasi yang sangat kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa-masa selanjutnya. Demokrasi yang diterapkan di negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer. Karakteristik tersebut pertama, pemilu yang dilaksanakan menjadi jauh lebih demokratis daripada masa-masa sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang telah memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Bahkan puncaknya, pada tahun 2004, rakyat bisa memilih langsung wakilnya di lembaga legislatif dan dapat memilih langsung presiden dan juga wakil presiden. Tidak hanya itu, bahkan pada tahun 2005, kepala daerah pun seperti gubernur, bupati atau wali kota dapat dipilih langsung oleh rakyat. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintah pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka, di mana setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tersebut tanpa adanya diskriminasi. Keempat, sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin, seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Kondisi demokrasi Indonesia saat ini bisa diibaratkan sedang menuju sebuah kesempurnaan. Akan tetapi, jalan terjal menuju itu semua tentu saja selalu menghadang. Maka menjadi tugas kita bersama untuk mengawal demokrasi ini supaya teraplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan. Yo, terima kasih sudah menyimak.